Baik. Ya. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dengan segala karunia dan juga izinnya kita dapat berjumpa kembali di level yang baru, di daurah yang baru, di semangat yang baru, yaitu kita berjumpa di level 3 ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Seperti itu tak terasa, yang terutama dari yang level 1 ya, yang mana itu sudah berjalan kurang lebih 8 bulan berarti ya dengan level 2 ya. Udah 8 bulan lebih ya. Karena satu level kan 4 bulan ya. Seperti itu. Jadi ya dengan menunggunya kan jeda 1 bulan biasanya itu ya udah 9 bulanan berarti. Seperti itu. Masya Allah. Ya, semoga diberikan selalu yaitu kesemangatan, ketekunan, ya paling utamanya dan juga tafakuh dalam belajar. Ya, seperti Amin. itu. Amin ya Allah. Ya, karena yang namanya belajar ya tidak memandang usia, ya. Utlubil ilma minal mahdi ilallah di, ya, yaitu batasan umur belajar itu ya yang lahat seperti itu. Ya, batasan umur belajar menuntut ilmu ya kematian, ya, seperti itu. Baik, insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita mulai dari ilmu nahwu dulu ya. Kemarin kita telah belajar sampai mana, Bu? Sampai yaitu sifatul maf'ul bih ya kan ya? Iya. Sifatul maf'ul bih. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan ke jar dan majrur untuk ilmu nahunya ya. Kejar dan majrur, habis itu ada zorful zaman dan juga zorful makan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya jar dan majrur ini telah dipelajari ya. Sudah dipelajari yaitu pada waktu kapan? Pada level 1 dulu ya. Seperti itu. Berikut pula dengan zorof ya. Telah kita pelajari yaitu pada level 1 dulu. Tetapi di sini mungkin ada tambahan untuk zorof yaitu berupa apa? Yaitu berupa zorful zamannya ya, karena yang telah kita pelajari dulu itu zorful makan ya, keterangan tempat seperti apa, seperti amama, habis itu seperti fauko, seperti janiba, waro'a, ya kan ya. Nah, insya Allah kita akan nambah di zorfu az-zaman, yaitu kata keterangan waktu. Baik. Nah, ini nah, baik. Nah, di sini kita akan mulai mempelajari yaitu al-ismu al-majrur bi harfil jar, yaitu isim majrur dengan huruf jar. Apa itu isim majrur? Isim majrur adalah sebuah isim yang diawali oleh huruf jar. Nah, seperti itu ya. Maka isim tersebut dinamakan isim majrur ya. Yakunul ismu majruron. Nah, isim menjadi majrur idza dakhala alaihi harfun min hurufil jar, apabila masuk kepadanya yaitu salah satu dari huruf-huruf jar.
dan yaitu wa alamatul jarri al-kasroh, ya, yang mana tanda ataupun ciri daripada jar itu dengan apa? Dengan tanda Kasroh. dengan tanda kasroh. Nah, sebenarnya tanda kasroh ini itu diperuntukkan untuk apa? Diperuntukkan untuk mufrad, ya kan ya? Diperuntukkan untuk mufrad, misalnya ilal masjidi, ya. Habis itu bil kolami, ya kan ya? Sama yaitu jamak taksir, ya, bil aklami, ya kan ya? Hmm. Misalnya di sini bil kolami. Nah, ini yang mufrad, ya. Habis itu yang jamak taksir, yaitu bil Aqlam. aklami, ya. Nah, kalau misalnya musanna bagaimana? Bil Kolani. Kolamai. kolamaini, Kolamai. Kolamain. ya. Bil Maini. maini. Nah, seperti ini ya. Terus kalau misalnya jamak mudzakkar salim bagaimana? Bil muslimi, Bil muslimina. ya gitu ya. Bil Entar. Bil muslimina. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya untuk mufrad, apa ciri-ciri jarnya? Kasroh. Dengan kasroh. Kasroh. Jamak taksir, apa ciri-ciri jarnya? Kasroh juga, Kasroh ya. juga. Kalau musanna, apa ciri-ciri jarnya? Ya dan Ya nun. dan nun. Iya. Ya, Nun. dengan ya, ya. Habis itu kalau jamak mudzakkar salim, apa ciri-ciri musannanya? Sama. Ya, Ya dan nun. Kalau jamak muannas salim, Muslimuna. bil muslima, Musliman. mati. Mati. bil muslimati, Ti. ya. Tegak. Nah, kalau misalnya jamak muannas salim dengan apa? Kasroh berarti Ustaz. Ya, dengan kasroh juga, ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi di sini untuk tanda-tanda jar itu ada beraneka ragam. Intinya ada dua ya, yaitu antara kasroh dan juga huruf Ya. huruf ya. Huruf ya ini diperuntukkan untuk apa? Mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Untuk muzakkar salim sama Musana. Musanna. Nah, seperti itu ya. Nah, di antara huruf-huruf jar itu ada apa aja? Ada min. Min artinya apa? Dari. Dari. Terus ila, Ke. an, Tentang. tentang atau dari juga. Terus ala, Di atas. Di atas. di atas tapi Nempel. nempel. Di dalam. Di dalam. Dalam. Alba'u, bi ya, ini tuh bi. Bi dengan. Dengan. Ya. Al-kaf yaitu ka, Seperti. seperti. Habis itu alam Punya. Apa sih? Kepunyaan. Milik. Ya. ya, untuk atau kepunyaan. Ya, misalnya lil ustadi berarti miliknya Ustadz. ustad. Ya. Bisa juga untuk, ya, misalnya li ta'allumi, untuk belajar. Ya. Terus munzu itu sejak. Ya, ini mungkin ada yang belum tahu. Jadi munzu itu
Sejak. Sejak. Misalnya contohnya apa bahasa Arabnya? Saya telah duduk di sini sejak pagi. Jalastu munzu sobahan. Jalastu huna mundus sobahi. Kan Oh, harfu jar mundu. Iya. Iya. Kasroh. Munzu Iya. sobahan. Jalastu, saya telah duduk di sini. Jalastu huna, Munzus sobahi. jalastu huna mundu. Aduh, ini orang ini ya. Zus soba sobahi. Nah, gini ya. Ininya kasroh. Apa? Sobahnya. Jalastu huna mundu as-sobahi. Baik. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada yang bisa kasih contoh dari min? Ada yang bisa kasih contoh dari min? Arji'u minal madrasati masaan. Arji'u. Minal Artinya apa madras. ini? Saya pulang dari sekolah sore hari. Minal madrasati masa. Nah, ada yang aduh ini lagi arji'u. Nah, selanjutnya ada yang bisa kasih contoh ala? Nggak bisa, Ustaz. Ala. Kan di level 1 banyak tuh. As-sohnu alal maktabi. As-sohnu. Di atas meja makan apa Ustaz? Alal mat'ami. Apa sih meja makan? Ya, ala maktabi aja ya. Oh ya. Alal. Bentar. Ini di keyboard saya nggak ada tulisan Arab, Bu. Bentar. Saya coba lupa. Aduh. Apa ya? Oh, ini nih. Alal maktabi. Nah. Terus yang bisa kasih contoh al-kaf, ka. Ka. Coba yang lain atau jangan Ibu ini terus. Ibu Murna. Yang lain. Ibu Murna bisaan. Coba pakai hafalan kosakatanya. Nggak bisa, Ustaz. Aduh, Aduh. saja. Misalnya wajahmu bagaikan rembulan. Apa tuh bahasa Arabnya? Waduh, susah banget itu, Ustaz. Oh ini sepikiran sama saya dah. Saya juga lagi wajahmu seperti. Jee, Ibu. Apa? Iya, mikir aja tuh wajahmu seperti wajuhuka kal komari. Nah, gitu betul. Wajhuki kal komari. Kalau yang rembulan kan untuk perempuan, Ustaz. Komari. Wajhuki Iya. kal Ya. komari. Ya, ini bebas ya mau laki-laki perempuan. Maunya apa? Laki-laki Nanti saya kalau setiap bulan. perempuan nanti gombal takutnya. Oh iya. Ya, benar. Jadi yang Benar aman banget, aja, benar. Matahari. Matahari. Nah, Kalau tapi kalau laki-laki laki-laki matahari. aneh juga rasanya, Ustaz. Iya, nggak setuju. apa-apa. Ya kan Kalau kayak laki-laki kita matahari. muji siapa ya? Misalnya muji guru Syekh misalnya kan, wahai guruku gitu. Wajahmu. Ini Wajahmu kita lagi bagaikan rembulan. memuji Ustaz Jasim Uni. Wajhuka kal komari, misalnya yang menenangkan hatiku apa?
yang menenangkan hati. Qurratul ayun. Yatma'innu Qalbi. Qalbi. yatma'innu qalbi. Qalbi. Menenangkan kan yatma'innu ya. Qalbi. Qalbi. Oke. Selanjutnya apa lagi? Apa, Ustaz? Sudah ya, seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya di sini ada terdapat isim, yaitu yang dinamakan isim majrur ya. Yang mana itu apa pengertian daripada isim majrur? Yaitu apabila didahului oleh huruf jar. Nah, seperti itu ya. Adapun yaitu tanda daripada jar itu ada kasroh sama apa satu lagi? Ya. Ya. Ada ya. Kasroh berlaku untuk mufrad, terus apalagi jamak taksir sama jamak muannas Salim. salim. Kalau misalnya ya berlaku untuk Muzakkar salim dan musanna. ya, itu ya. Nah, ini apa namanya? Seperti itu. Ya, ini sangat penting ya belajar kaidah, tetapi di sisi itu kita coba untuk praktek ya. Ya, mencoba untuk praktek menerjemahkan yang ringan-ringan dulu aja. Ya, seperti itu. Ya, misalnya misalnya ibu melihat apa namanya anak ibu nangis. Nah, saya telah melihat anakku nangis. Apa bahasa Arabnya? Ro'aitu waladi menangis apa ya? Ro'aitu waladi bakian. Nah, Oh, gitu ya. Mulai yang kayak gitu. Apa? Saya apa namanya? Saya merasakan makanan ibuku sangat lezat. Nah, Saya zuktu merasakan itu ta'ama ummi ladzizan lazizan. jiddan. Nah, ya, Tadi merasa apa, Ustaz? zuktu, zako, yazuku. Dzaqo yazub. Kalau anas apa itu, Ustaz? Ngantuk, saya ngantuk. Naisa yan asu. Ya, kayak saya ini orangnya ngantukan. Mau, Iya. Ustaz? Kalau di pondok, saya itu di pondok berapa ya? Banyak botaknya itu Bu waktu di Gontor itu 7 kali botak apa ya? Nah 4, iya kan hukumannya kan ini ya Botakin. digundul kalau di Gontor itu ya Iya. ke ya paling ya di sana hukuman ringan pun bisa jadi botak kayak gitu gundul. Tapi saya tujuh itu bukan hukuman berat semua. Saya botak itu semuanya karena hal sepele. 4 diantaranya gara-gara ngantuk. Iya. Ngantuk waktu kumpul evaluasi. Kan seminggu sekali ada kumpul evaluasi. Yang ngantuk itu digundul. Nah, saya ngantuk terus sampai 4 kali. Di botak. Ya. Yasin kok kiaman. Berdiri. Terus waktu berdiri digunting rambutnya. Ya. Aduh. Oke, Bu. Kita lanjut ya. Ya, Ini ya, saya Ustaz. foto dulu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Nastamiru ila al-maddati ba'daha. Yaitu apa?
tentang zorfuz zaman dan zorfu al-makan. Ya, ini saya hapus, sudah difoto. Nah, apa itu zarfuz zaman? Zarfuz zaman adalah ismun yadullu ala zaman alladzi hadatsa fihi al-fi'lu. Ya, zarfuz zaman itu adalah isim yang mana menunjukkan waktu, ya, waktu terjadinya sebuah fi'il. Ya, contohnya asron. Asron itu artinya apa? Ya, waktu asar. Waktu asar. Waktu asar. Ya. Saifan itu artinya apa? Pagi. Musim panas. Coba Kayak sekarang. Ya, saifan itu musim panas. Oh, di mana? Di Indonesia musim panas ya? Iya. Iya. Panas. Oh, kalau di sini lagi mau masuk musim dingin, Bu. Tadi siang panas banget Ustadz. Masya Allah. Kemarau jadi panas. Iya. Panas. Saya kalau musim panas di Yordan dari pagi sampai pagi lagi kipas angin selalu nyala. Betul. Sama di sini juga. Saifan, saatan itu apa artinya? Waktu. Dalam waktu sejam. Ya, Dalam saatan. Ya. Jaro itu ilasuki saatan. Saya telah lari ke pasar dalam waktu sejam. Ada nggak yang pernah lari pagi ke pasar gitu? Belanja Ustadz, bukan jalan lari. paling juga. Jalan, Ustaz. Selanjutnya lailan. Lailan itu artinya apa? Malam. Ya, ketika waktu malam. Naharon artinya apa? Siang. Siang. Waktu siang. Shitaan. Apa itu? Syita Musim dingin. Yauman, hari. ya dalam sehari. Atau suatu hari bisa. Suatu hari dalam sehari bisa. Wahwa mansubun bil fathah, jadi pada aslinya zarfuz zaman itu dia berupa mansub dengan fathah, ya. Seperti itu, misalnya saya pergi ke sekolah pagi hari, maka apa bahasa Arabnya? Yaitu adhabu ilal madrasati sobahan. Nah, ini kurang ya. Kurang apa? Sobahan. Sobahan itu artinya apa? Pagi hari. Pagi hari. Seperti itu. Nah, jadi pada asal muasalnya itu dia berupa mansub, ya. Terus misalnya apa lagi ya? Saya menyalakan kipas angin pada musim panas. Apa tuh? Menyalakan itu adalah ash'ala yush'ilu. Berarti ash'altu al-mirwahata Soifan. Ya, bisa soifan, bisa kalau misalnya menggunakan harfu jar berarti fissoifi. Ya. Kipas angin tuh bahasa Arabnya al-mirwahatu. al-mirwahat. Kalau apa namanya? AC. AC itu bahasa Arabnya al-mukayyafu. Al-mukayyafu. Ini nambah-nambah aja ya. Oke, selanjutnya
Nah, seperti itu ya. Jadi illa idza dakhala alaihi harful jar fayakunu majruron bil kasroh, kecuali masuk padanya huruf Jar. jar, maka dia menjadi majrur dengan Kasroh. kasroh. Seperti halnya apa? Fisyitai, yaitu ketika kapan ini? Ketika musim dingin. Selanjutnya yaitu min naharin. Artinya apa ini? Ketika Ya, siang. dari atau sejak siang Sejak siang hari. sejak siang hari atau dari siang. Ya, seperti itu. Misalnya saya menunggu adik saya sejak siang hari. Ya, saya menunggu adik saya di sekolah sejak siang hari. Nah, itu apa bahasa Arabnya? Yaitu Menunggu apa menunggu? intazoro. Ya, maka saya telah menunggu itu intazortu. Si Om kehabisan bensin, dompet ketinggalan di Zortu mana rumah. ya? HP mati nggak tapi? Lupa. Oh, ini nih. Intazortu Ya Allah. 12. Ya Allah. 12 mau. Terus Nggak motornya bawain bensin. Beli bensin itu belum tutup. Ada yang buka. Oh. Saya mut. Ya, intazortu akhi as-soghiri fil madrasati min naharin. Ini contoh aja ya. Saya telah menunggu adikku, ya. Akhi itu kan saudara, sogir itu kecil. Saudara kecil itu berarti adik, ya. Akhi as-soghiri di sekolah fil madrasati, ya, dari siang hari, min naharin. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada yang berkaitan dengan zorful makan. Zorful makan itu adalah sebuah isem yang menunjukkan yaitu apa? Pada tempat terjadinya sebuah fiil. Ya, contohnya adalah fauqo. Fauqo itu artinya apa? Di Di atas. Di atas. Di atas, ya. Di atas tapi tidak Empel. nempel. Baina Di antara. di antara, amama di Di depan, depan. di depan, yamina sebelah kanan, sebelah kanan, betul. Shimala sebelah kiri. sebelah kiri, betul. Nah, ini selain daripada shimala itu bisa yasiro. Yasir. Iya, yasir ya. Yasir itu artinya kiri juga. Berarti nama orang kalau ada Yasir, kiri artinya, Ustaz? Emang ada ya? Ada. Ustaz. Ada. Ada. Ini kali Ustaz artinya bukan kiri tapi mudah ya. Yasir, iya, itu yusrun. Yusrun itu artinya mudah. Ya maksudnya kalau Ya. yang nama Yasir itu dari kata Ya, yusrun kan. mungkin maksudnya itu kali ya. Oh, Ya bukannya kiri. lumayan. Bentar. Saya lupa ya. Kiri. Oh. Shimala. Yasir, fil yasar. Oh, yasar. Ya. Saya bukan, maaf ya Bu ya, bukan yasir, yasar. Ya. Ini masih harokatnya. Yusro, kalau misalnya yamin itu muzakarnya ya. Tapi kalau muannasnya apa?
yumna, ya. Nah, terus kalau misalnya yasar itu muzakkar muannasnya apa? Yusro. Yusro, Yusra. gitu ya. Jadi Yusro Yumna ya. Iya, Yusro, yusro yumna. dan Yumna gitu Ustaz. Kan ada lagunya. Li yadani yumna wa yusro Oh, fi kulli yadin khamsu asabi'a hiya al-ibhamu asababatu al-wusta al-binsoru al-khinsoru. Ya, saya punya tangan, dua tangan. Ya, saya punya dua tangan, kanan dan kiri. Di setiap tangan ada 5 jari. Hiya al-ibhamu, ada ibu jari jempol. Terus asababatu, telunjuk, al-wusto tengah, al-binsoru jari manis, al-hinsoru kelingking. Ya. Terus wahua mansubun bil fathah. Nah, ini juga untuk yaitu zorfu al-makan dia mansub dengan fathah illa idza dakhala alaihi harful jar kecuali jika masuk padanya huruf jar. Jar. Fayakunu majruron bil kasroh, maka dia menjadi majrur dengan kasroh. Ya. Nah, contohnya apa? Ilal amami. Kalau misalnya nggak pakai ila, maka jadi apa? Mansub. Amama. Nah, Ya, jadi Amami. Amama. amama. Min tahtihim. Ya, kalau misalnya tidak pakai min, maka menjadi Tahti. Tahdi. Tahti. tahtahum. Tahta. Oh. Ya, Jamak tahtahum. ya, Ustaz. Apa? Hum ya domirnya mereka. Mereka. Ya. Di Al-Qur'an kan ada ya biasanya minta tihim Anhar. anhar, ya, yang mana di bawah mereka itu terdapat sungai. Sungai. Biasanya ya itu pastinya menerangkan tentang apa? Surga. Surga. Ya, bahwasanya surga itu nanti ada sungai-sungai. Ya, kalau misalnya di penjelasannya ya di situ ada sungai Homer. Ya kan kalau Homer di surga udah halal ya. Nggak ada yang haram lagi. Ya, ada sungai madu, ada sungai susu, ya, yang mana bisa diminum dengan berbagai rasa. Baik. Ini baik. Nah, untuk nahwu kita sampai sini ya. Untuk nahwu. Nah, jadi di situ ada zorfuz zaman, zorful makan, ya. Apa asli daripada zorfuz zaman dan makan? Majrur atau mansub aslinya? majrur. Mansub. Aslinya mansub. Kalau misalnya tidak terdapat huruf jar ataupun tidak ada sebab apapun, maka dia mansub. Ya. Tetapi dia bisa menjadi majrur apabila Ada Huruf jar. ada huruf jar. Nah, seperti itu ya. Baik. Tadi udah difoto ya? Udah, belum. Ustaz. Udah rasanya, Ustaz. Coba dilihat. Sudah, Ustaz? Udah. Udah. Ya. Baik, kita mulai. Ustaz Ya, Afwan. sorof. Kenapa? Ini yang contoh terakhir setelah min tahtihim, ini apa Ustaz? Wahakaza dan lain sebagainya. Oh. Iya. Hakaza tuh ya dan lain sebagainya dan lain-lain. DSB. Oke. Saya tutup ya ini. Yes, Ustaz.
Nah, selanjutnya itu kita beralih ke sorof. Eh, hmm, Alhamdulillah cepat Bu ya. Nih. Alhamdulillah. Ya. Ini saya dikasih hadiah laptop baru Bu. Makanya cepat. Alhamdulillah. Dari siapa Ustadz? Ya. Ada dari ini guru-guru SD saya ngumpulin Masya ya Allah. gitu. Kasih ke saya Masya Allah. laptop. Masya Allah. Masya Allah. Tahu. Oke. Kita lanjut. Silaturahmi ya, Ustaz. Apa? Silaturahim. Nih, terakhir. Ya, iya. Di rumah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada al-wasfu al-mausuf ya. Nah, ini sebenarnya itu sama dengan perihal apa? Sama dengan perihalnya yaitu an-na'tu Man'ut. wal man'ut ya, tapi ini menggunakan bahasa lain. Nah, ini istilahnya apa? Yaitu antonim atau sinonim ya, sinonimnya ya, itu persamaan daripada an-na'tu wal man'ut. Nah, seperti itu ya. Al-ismu ismani yaitu ismun mausuf dan ismu wasfin ya. Ismu mausuf sama ismu wasfin yaitu ada ismu mausuf. Mausuf itu apa? Yaitu isim yang Sifat. disifati ya. Mausuf itu yang disifati. Al-masjidu al-kabiru. Nah, di sini mana mausufnya? Al-Kabiru. Al-Masjid. Al-masjidunya kan yang disifati. Al-Masjid. Nah, al-kabirunya itu apa? Al-wasfu. Al-wasfu itu apa? Sifat. Ya. Itu saya masih bingung, Ustaz. Hah? Saya masih bingung bedakannya kalau itu, Ustaz. Masih bingung saya Masih bedakannya bingung? itu, Ustaz. Ya, sifat. Nah, ya Mana sifat yang itu disifati, seperti apa? mana yang sifat? Yang sifat itu seperti apa? Ya, kalau misalnya masjid itu besar, apakah mungkin masjid itu nama sifat? Masjid itu besar, sifatnya yang besar, masjidnya yang disifati. Iya, Gitu, Ustaz? iya pasti kayak gitu. Ya, nggak mungkin masjid itu nama sifat, ya kan? Jadi seperti itu ya mikirnya ya. Anak saya pintar. Mana yang sifat, mana yang disifati? Yang Pintar sifat disifatinya anak saya. pintar, yang disifati Anaknya. al-Quran. Anak yang Ya. disifati, pintar Nah, yang anak Pintarnya saya yang sifat. yang disifati, terus pintar itu Pintar yang sifat. sifat. Ya, gitu ya. ya, Baru Ustaz. paham. Apa lagi? Oke, selanjutnya paham kan ya? Sudah Iya. paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Fi'lun ajri misalnya apa ya? Ilmuka jasimun. Nah, mana nih yang sifat, mana yang disifati? Yang Ilmuka disifati, jasimun. ilmuka jasimun. Apa artinya itu, Ustaz? Iya. Ilmu. Ya, itu artinya ilmumu ya besar, ilmumu luas. Oh. Mana yang disifati? Ilmumu. Yasin.
Iya, Sifatnya ilmu, yang Yang disifati disifati ilmu, ilmumu, sifatnya jasim. sifatnya ya luas. jasim. Jasim. Ya, Oh, jadi jasim itu itu luas ya. itu. Artinya luas, Artinya Ustaz. ya besar sebenarnya, Oh, sama besar kayak atau agung. Ya, azim, tapi besarnya tuh besar banget. akbar. Ya, kabir, Kabir. azim. Iya, saya ngiranya tadi itu Ustaz. Iya, bener. Dan itu kiasan. Maksudnya luas sama ilmu tuh kan biasanya menggunakan kata luas ya, bukan menggunakan kata besar. Ya kan? Oh, bukan ini juga Ustaz. Misalnya ilmuka wasi'un gitu. Ya, Ya, wasi'un bisa. apa? Ya, secara ya maksudnya di situ kita bisa mengambil hikmah dalam mengartikan itu tidak mesti secara harfiah, tapi bisa secara makna, ya, kayak gitu. Oke, baik. Eh, ini mana? Nah, al ismu al mausuf ismun yumkinu an yusofa. Yusofa. Jadi isim yang dimungkinkan untuk disifati. Yusofa itu artinya apa? Disifati. Disifati. Nah, itu ada yang ingat? Itu termasuk fi'lun apa? Fi'lul Majhul. majhul. Ya, itu aslinya wasofa yasifu. Nah, isim majhulnya menjadi yusofa. Yusofa. Ya. Wasofa Sifu. ya Ya, fu. yausifu. Yusuf itu adalah wasofa yasifu. Nah, al-wasfu itu masdarnya. Al-mausuf itu apanya? Isim maf'ulnya. Ya. Nah, kalau misalnya isim fa'ilnya apa? Wasifun. Ya. Wasit. Terus selanjutnya, nah isim ini itu dibagi menjadi dua. Ada ismu zatin, ada ismu makna. Apa bedanya? Ismu zat itu alladzi yu'rafu bil hawasi. Ya, ismu zat itu adalah yaitu isim yang dapat diketahui dengan panca indera. Ya, seperti halnya apa? Mislu, seperti halnya asyajaroti, pohon, walabani, susu, watifli, anak kecil yang bisa dipegang, ya, yang bisa dilihat secara fisik, ya, itu adalah ismu zatin. Nah, misalnya al-baitu as-soghiru. Nah, ini isim mausufnya itu berupa isim zat bukan? Iya. Rumah. Iya. Kenapa? Karena bisa diketahui diketahui dengan panca indera, ya bisa disentuh ya rumah. Ya gitu ya. Ada rumah yang nggak bisa disentuh? Ada nggak? Ya rumahnya jin. Rumah dalam mimpi. Ya dalam mimpi. Saya kemarin tuh mimpi apa? Mimpi aneh tuh masuk wilayah Masjid Aqsa. Saya masuk ke Masjid As-Sokhro dulu kan, Kuba As-Sokhro. Waktu sore hari itu orang-orang pada sholat di sana. Nah, terus waktu tenggelam matahari tiba-tiba orang yang sholat tuh hilang semua. Oh, itu aneh ya. Nah, di situ karena indah saya foto-foto, tapi penjaga masjidnya itu bukan orang Islam, malah orang Kristen lagi megang salib gini-gini. Itu mimpi, Ustaz. Iya mimpi. Iya. Habis itu saya menuju Masjid Aqsa. Masjid Aqsa kan yang kubahnya hitam ya, bukan yang kubahnya emas. Banyak orang yang terbalik.
Nah, Masjid Itu sebenarnya Aqsa-nya yang kalau emas kubah hitam Yang emas itu cuma Masjid Sokhro ya. Masjid As-Sokroh namanya. Iya. Kalau yang Aqsa itu dibangunnya ya udah pada asal muasalnya udah sejak zaman Nabi Daud ya, asal muasalnya. Tetapi benar-benar diperbaharuinya itu pada zaman siapa? Umar bin Khattab. Kalau misalnya Masjid As-Sokro yang kubahnya emas itu dibangun sejak Bani Umayyah ya. Jadi jauh banget antara zaman As-Sokro sama pembangunannya Masjid Al-Aqsa. Iya, udah gitu aja sih gitu mimpinya. Saya ngelihat Masjid Aqsa, kubahnya kubah yang baru. Kubah yang lamanya di bawah gitu, udah disimpan di bawah dan letaknya anehnya di pinggir pantai Masjid Aqsa-nya. Ya kan Oh, Masjid itu mimpi. Aqsa-nya kan iya mimpi aja. Aduh. Terus saya foto-foto, udah selesai mimpinya. Itu ceritanya saya umroh, keluar pintu Masjidil Haram, masuk ke Masjidil Aqsa tiba-tiba. Gitu. Masya Allah, Ustaz. Kayak Isra Mi'raj, Ustaz. Iya. Tapi kan ini kan dari Masjidil Haram. Haram. Haram ke Aqsa kan, kalau Isra Mi'raj kan dari Aqsa ke Haram. Iya, terbalik. Oke, selanjutnya, nah ada ismu makna. Ismu makna itu adalah alladzi yudraku bizihni. Ya, apa itu artinya? Yaitu ism yang hanya difahami dengan pikiran, dengan otak. Ya, jadi tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Contohnya apa? Asyaja'atu, keberanian. Keberanian bisa disentuh nggak pakai panca indera? Tidak. Tidak. Ya nggak bisa ya. Terus al-ikhlasu, keikhlasan. Juga tidak bisa Bisa. karena bentuknya bukan fisik. Ar-rahmatu, kasih sayang. Kasih sayang bisa nggak pakai fisik? Ya nggak Tidak. bisa ya. Kalau Nah, itu kasih jadi sayang, ini adalah ismu makna, yaitu isim yang hanya dapat dipahami dengan pikiran. Ya. Nah, misalnya contoh coba keberanian yang besar. Maka apa bahasa Arabnya? Syaja'atu kabiratu. Asyaja'atu Kabiratu. al-kabiratu. Di sini mana yang sifat, mana yang mausuf? as-saja'atu Sifat kabiratu. sifat. Al-mausuf asy-syaja'ah. Asyaja'a al-mausuf, al-kabiratu Sifat. as-sifa, al-wasfu, ya. Terus keikhlasan yang luas. Maka apa bahasa Arabnya? Lasu wasi'un. Al-ikhlasu al-wasi'u, ya. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya itu misalnya kasih sayang yang apa ya? Kasih sayang yang mendalam itu apa arti bahasa Arabnya? Nggak tahu. Mendalam apa Ustaz? Rahmanu dafi. Rahmanu dafi. Ar-rahmatu, Al-amiqu. Al-amiqu. betul ya. Ar-rahmatu al-amikotu. Oh, amik. Oh iya, rahmatu. Al-amiqatu. Atau bisa ad-daki kotu bisa. Al-amikotu bisa. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya misalnya apa lagi ya? Yang ini, yang ismu makna. Ismu makna. Keberanian, keikhlasan, kasih sayang. Kekuatan
Kekuatan yang agung. Apa itu? Al-Qawiyyu. Quwwat Al-quwwatu ya. al-quwwatu azim. Al-quwwatu al-azimatu. Azimatu. Al-azimatu. Al-azimatu. Terus marah, marah yang bahaya, marah yang bahaya. Ada nggak? Al-Godobu ad-dororu. Bukan ya. Marah yang bahaya itu al-ghodobu, Al-Godobu terus bahayanya. al-khotiru, Al-Khoti. al-khotiru, Oh, pakai fa. Al-Khafiru. Khotir. al-khotiru. Mana nih kok? Aduh. Nah, ini. Oh, pakai zol, Ustaz. Al-Khaziru. Salah. Al-khatir. Huruf to. Aduh, Oh, iya. Kok saya lupa ya ini? Efek baru. ini karena laptop baru ya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya yang laptop lama ada ini Bu, ada tulisan Arabnya. Ini belum ada. Oh, Iya, belum kenalan dia, Ustaz. Mereknya apa Ustadz? Belum ta'aruf. Nama buah ya Ustadz? Oh, enggak. Enggak lah. Aduh, kok miring? Nah, gini. Al-Khatir. Khatir. Nah, gitu ya. Al-ghodobu, al-khotiru. Misalnya marah yang sangat keras. Maka Marah. al-ghodobu asyadidu. Syadidu. Syadidu. Nah, gini ya. Nggak apa-apa gini. Oke. Selanjutnya, nah itu ismu makna. Nah, ada al-ismu al-wasfu, ya. Alladzi yuhmalu ala ismin mausufin fayu'tiyahu wasfan muayyanan. Yaitu adalah isim yang teriringi pada isim mausuf, ya, maka ia pun memberikannya sifat tertentu, ya. Mislu sobirun, misalnya apa namanya, laki-laki penyabar, maka apa? Rojulun Sabir. sobirun. Sobirun. Mm-mm. Sobirun. Nah, terus wasyadidun. Syadin itu apa? Syadidun Syadid keras. yang keras, Syadid. ya, Keras. keras. Kalau di Quran ya bisa kejam, bisa keras. Wa ma'lumun, ma'lumun itu yang diketahui. Contohnya apa ya? Yang diketahui apa? Ini ketahui. Maksudnya Misalnya, Ustadz, sebentar dong. Itu masih penasaran sama bedanya al-quwwatu dengan al-qawiyyu. nah, jadi gini Bu, ismu makna itu identik dengan masdar, ya. Masdar dengan nama sifat berbeda. Qawiyun itu kuat, al-quwwatu itu kekuatan. Beda nggak antara kuat sama kekuatan? Beda. Beda. Kayak misalnya ini sobirun sama asobru. Mana yang sifat, mana yang ismu makna? As-sabru sifat. Kalau Sobirun ini, ya. bukan. Asobru ismu makna, sobirun sifat. Sifat. Oh, Asobru itu artinya kesabaran.
Sabaran. Sobirun artinya ya orang sabar, yang sabar. Oh, Gitu ya. Terus misalnya lagi nih, apa ya? Ar-Rahmatu itu kasih sayang. Tapi Ar-Rahimu itu sifat penyayangnya. Nah, gitu ya. Ar-Rahimu itu sifat penyayangnya. Tapi Ar-Rahmatu itu kasih sayang. si maknanya. Itu beberapa contohnya ya. Syadidun itu keras. Tapi kalau misalnya masdar daripada syadid itu apa? Asyidda, syiddatu. Ya, syiddatu. Asyiddatu atau syiddatun. Ya. Nah, ini adalah masdar ya. Tapi kalau misalnya sifatnya Syadid. syadid. Nah, kalau syiddatun ini ismu makna. Tapi kalau syadid Sifat. sifat. Kayak gitu ya. Ustaz, yang tadi minta tolong diulang Ustaz. Yang Ar-Rahmatu sama Ar-Rahimu itu Ustaz. Ar-Rahmatu itu Ar-Rahmatu itu kasih sayang. Ya, misalnya Itu- kasih sayang kamu luas. Rahmatuka alwa si'atu. Ya, alwasi'atu. Nah, kayak gitu. Itu contoh daripada yang ar-rahmatu sebagai ismu makna. Nah, kalau misalnya kamu penyayang, anta rohimun. Kamu itu penyayang. Ya. Rahimu itu sifat Ustaz. Iya, rohim itu sifat. Kalau Bismillahi Ar-Rahmatu ar-Rahmani ar-Rahimi. Ya kan? berarti Dengan Ar-Rahmatu nama itu Allah yang Maha pengasih. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kan penyayang kan sifat. berarti Iya. Ar-Rahmatu itu ismu makna Ustaz. Ar-Rahimu itu Bukan, kan Bismillahirrohman. Kan bukan rohmatu, tapi rohman. Rohmani. Iya, kan pakai nun. aslinya Bukan begitu Ustaz. apa? Aslinya begitu pakai nun. Rahman, Rahim. Enggak, bukan, beda. Ar-Rahmatu Beda. sama Ar-Rahmanu berbeda. Rahmat dengan Coba tulis Rahman. Bismillah dulu. Bismillah. Ya. Rahim. Rohimi. Ya, soalnya Ustaz bilangnya begini tadi kan. Ar-Rahmatu itu ismu makna, Ar-Rahim itu penyayang Iya. kan? Ar-Rahim Ar-Rahmatu, itu penyayangnya. saya sesuai dengan yang di buku ya, bukan Ar-Rahmanu tapi Ar-Rahmatu. Ya. Ar-Rahmatu itu ismu makna, sifatnya apa? Rohimun. Ya. Kayak gitu. Ya, kalau Ar-Rahmanu dia termasuk sifat ya. Ar-Rahmanu. Apa bedanya Ar-Rahmanu sama Ar-Rahim? Apa? Kalau Ar-Rahman itu Ar-Rahman itu cakupannya lebih Luas. luas ya Kalau dibandingkan hamba Ar-Rahim. Ya. Kalau Ar-Rahman itu ya sifatnya menyeluruh ya untuk semua makhluknya. Tanpa Kalau terkecuali. Ar-Rahim itu hanya untuk Orang beriman. orang Beriman. beriman saja. Gitu ya. Ustaz, satu lagi Ustaz. Apa? Apa bedanya silaturahmi dengan silaturrahim? Ya, itu sebenarnya ini ya. Apa namanya? Yang benar itu yang mana yang benar? Iya, yang Rahim. Silaturahmi. Silaturrohmi atau silaturrohim. Mana yang benar? Silaturahim, Ustaz. Kenapa silaturrohim? Padahal rohim itu nama ini.
nama sifat. Iya. Harusnya silah rohimah dong. Iya. Jadi silaturahmi, Ustaz. Iya, Iya. Silaturahmi. ya, menyambung silaturrohmi, ya. Sayang. Kalau misalnya dalam tatanan bahasa yang dilihat yang benar itu silaturrohmi, ya. Kalau dalam artinya sama aja Ustaz ya. Ar-Rahmi, Ar-Rahim. Ya, sebenarnya menyambung kan arti ini ya, menyambung kasih sayang, ya kan ya. Ar-Rohmi itu artinya kasih sayang, menyambung kasih sayang. Kalau misalnya pakai Ar-Rohim, ya mungkin dalam maknanya ya, dalam arti pengertian kita ya sama aja, tapi kalau dalam tatanan bahasa itu kurang tepat, ya. Karena ya apa namanya, silaturrohmi itu disambungkannya dengan masdar, bukan dengan sifat, ya. Kalau misalnya dengan sifat, berarti bagaimana? Silatun rohimatun. Ya. Tapi karena ini sifatnya mudhof ilaih, ya silaturrohmi, ya maka menggunakan ar-rohmi itu yang lebih tepat. Ya. Silaturahmi. Tapi gak begitu jadi masalah ya kalau misalnya ke bahasa Indonesia kan. Tapi kalau disesuaikan dengan tatanan bahasa Arab yang tepat, yaitu silaturrohmi, ya. Maaf Ustaz, tanya, kalau silaturahim dengan silaturahmi sama enggak itu Ustaz? Iya tadi udah dibahas. Barusan diomong. Ya sebenarnya kalau secara makna, maksudnya secara pemahaman tidak ada masalah. Tetapi kalau disesuaikan dengan tatanan bahasa Arab yang tepat, mana yang tepat? Silaturrohmi. Ya kalau misalnya tatanan yang tepat, ya. Nah, karena kalau misalnya rohim itu kan sifat, ya kan ya, harusnya apa? Silatun rohimatun, ya kan ya. Karena sifat itu harus menyesuaikan dengan yang disifati, ya, maka nggak bisa silaturrohim, itu nggak bisa. Maka yang betul silaturrohmi, ya. Karena itu sifatnya mudhof ilaih. Sedangkan untuk sifat itu tidak bisa di mudhof ilaihkan, ya. Untuk sifat itu tidak bisa di mudhof ilaihkan. Gitu ya. Iya. Baik Ustaz. So, kalau sesuai dengan ini ya aturan nahwunya. Oke. Selanjutnya ini maklumun. Tadi belum ya maklumun nih contohnya. Belum. Maklumun. Misalnya ini apa ya? Anak ini apa ya? Rumahmu itu diketahui. Apa bahasa Arabnya? Baituki. Al-baituki. Ya, baituka al-ma'lumu. Al-ma'lumu. Baituka Ya, rumahmu diketahui. Ya, baituka al-ma'lumu. Misalnya baju saya diketahui, baju saya. Udah. Baju saya. Libasi al-ma'lum. Ya, libasi al-ma'lumu. Nah, kenapa pakai al-ma'lumu? Kenapa nggak maklumun? Nah, Karena itu mau dia ditanya. Alif lam. Ya, libasi karena dia ma'rifah. Apa ma'rifahnya di sini? Menggunakan Domir. Ya kan? Domir termasuk ma'rifah bukan? Iya. Iya. Nah, wa minhu ismul fa'il wa ismul maf'ul
Waksarul asma al-mushtaqoh. Nah, di sini jadi sifat itu ya, nama-nama sifat itu dia bisa berupa bisa berupa ismul fa'il. Habis itu juga bisa berupa ismul maf'ul. Nah, tetapi kebanyakan itu mushtaqoh. Mushtaqoh itu ya sifatnya perubahan, tapi bukan ism fa'il, bukan ism maf'ul. Ya, tapi dia ya mushtaqoh itu artinya perubahan dari kata asalnya. Misalnya, syadidun itu dari kata apa? Syadda. Asalnya dari kata Syadda. syadda. Nah, yang berubah-ubah seperti ini itu namanya mushtaqo. Mustaqil. Ya, seperti itu. Terus misalnya tadi apa lagi? Al-wasi'u ismul fa'il ya. Nah, al-khotiru dari kata apa? Khotir. Kotor. Khotoro. Khotoro. Ini mana ya? Ini. Bentar. Saya lupa, Bu. Oh, ini. Ya. Khotoro. Ya. Terus apa lagi? Ar-Rohim dari kata Rohama. Rohima. Nah, ini namanya mushtaq. Ya, syadda menjadi syadid. Ya, dia bukan dalam bentuk fa'il, bukan dalam bentuk ism maf'ul. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, adapun ketentuan al-wasfu wal mausuf, ya, al-wasfu, ya, pokoknya kriterianya harus mengikuti mausuf. Kalau misalnya mausufnya kayak misalnya mudzakkar al-ikhlasu, maka al-wasfunya pun harus Muzakkar. mudzakkar. Kalau misalnya muannas kayak asyaja'atu, maka wasfunya harus muannas, ya. Habis ya al-ikhlasu mudzakkar ya tadi ya. Al-ikhlasu mudzakkar, al-wasi'unya mudzakkar, asyaja'atu muannas, al-kabiratunya Nah, Mu'annas. kalau misalnya al-mausufnya dhammah, maka al-wasfunya harus dhammah. Ya. Kalau misalnya kasroh, maka wasfunya harus Kasroh. kasroh. Itu ya. Nah, semuanya sifatnya. Nah, kalau misalnya rojulun sobirun, ya, kalau misalnya rojulunnya ini dia tanwin, domatain, maka sifatnya harus Domatain juga. domatain. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami? Ustaz, Apa? ini kan sinonimnya kan sama anak tuan wal man'ut kan Ustaz. Jadi karena ada Ya, penjelasan tersendiri juga, perbedaan mendasarnya di mana Ustaz? Yang ini. nggak ada perbedaannya, sama aja. Kan sinonim. Iya kan Berarti sinonim kan persamaan. Sama. Hanya beda aja, beda kata yang satu menggunakan na'tu man'ut, yang satu menggunakan al-wasfu al-mausuf. An-na'tu itu al-wasfu, al-mausuf itu al-man'ut. Ada bab tersendiri juga nanti Ustaz untuk yang anak tual man'ut itu. Enggak ya? Iya, tapi an-na'tu man'ut itu pembahasannya di nahwu, wasfu mausuf di sorof, tapi nggak ada bedanya. Iya, itu hanya beda bahasa aja, Bu. Iya. Berarti bedanya yang satu di nahwu, yang satu di sorof gitu maksudnya Ustaz. Iya, gitu aja. Tapi isinya nggak ada bedanya. Isinya ya. Isinya tidak ada bedanya. Terkadang gitu, Bu. Terkadang nggak mesti sorof dan nahwu itu berbeda. Terkadang juga ada hal yang sama di dalamnya. Ya. Karena ya ini kan bagaikan saudara yang menyatu ya. Seperti itu, bagaikan ayah dan ibu. Oke. Jadi al-wasfu itu apa?
Anak Nah, tuh. tuh. Anak tuh. Ya, pokoknya di pikiran ibu nggak ada perbedaan gitu aja. Semuanya sama. Ya, ya al-wasfu itu ya anak itu sendiri. Ya al-mausuf itu ya al-man'ut itu sendiri. Salah. Berarti Ini untuk ya, pemakaiannya nanti enggak ada ini, Ustaz. Misalnya ini untuk nggak sorof, ada, ini untuk ini, enggak ada berarti ya, Ustaz. oh nggak ada perbedaan. Ya nggak ada. Baik, syukran. Kalau di penerapan kalimat nggak ada perbedaan. Rojulun sobirun, rojulun ya man'ut, rojulun ya mausuf. Sobirun ya na'tu, sobirun ya wasfu. Ya, sama aja. Baik, Ustaz. Oke, gitu ya. Ini sorofnya udah selesai. Sudah saya foto. Udah ya. Nah, ini ada sedikit apa namanya? Ustaz. Ini udah saya foto ya. Udah. Coba ibu ini. Coba ibu apa? Bikin latihan lagi nih. Aduh, Enggak, ini terjemahin ini. mana? Iya, Ustaz. Pertama, kamu orang cerdas. Apa bahasa Kamu Arabnya? cerdas. Oh, Anta atau anti, Ustaz? Anti zakiyat. Zakiyatun. Ya. Selain zakiyatun apa? Aduh, apa ya? Mahiratun. Mahiratun. Mahirotun. Mahirotun. Selain mahiratun apa? Apa lagi? Eh, kalau fatonah itu cerdas bukan Ustaz? Itu ismu makna, Bu. Faton. Oh, nggak bisa ya. Apa ya sifatnya? Jangan lupa. Anta, Zakiyatun. anti ya pakai anti. Mahirotun. Zakiyatun. Mahirotun. Zakiyatun. Alimatun juga bisa. Apa, Ustaz? Ya mahirotun. Mahiratun. Terus alimatun. Alimatun. Oh, ini ya. Susah. Alimatun. Terus syakirotun. Syakiratun. Terus Cerdas banyak banget arti iya cerdas. ini cerdas semua. Abqariyatun. Abqariyatun. Banyak ya, Ustaz. Iya banyak juga ya. Bisa jadi nama Ya, semua itu enggak, ini Ustaz? beberapa. Bisa Nama. diubah, Apa? bisa dijadikan nama semua enggak itu? Bisa Ibu Azhari. Bisa Syatiroh. Jaga Oh. pernah kayaknya yang Syatiroh nggak ada. Nama Syatiri. Yang taunya cuma Zaki ya. Alima bisa. Kelima bisa. Zakiyah. Tapi Duhai nggak ada Abu Korea. Tapi agak aneh ya kalau Abu Korea. Ya, Abqariyah, Mahiroh juga jarang. Buat Zari nyari nama Iya, putri. ya yang Iya, sering-sering calon ya, nama Zaki, anak ini. Zakia. Zaki ya. Iya. Nggak apa-apa Bu jadi doa. Amin. Amin. Terus saya pergi ke pasar siang hari. Dhahabu ila syuki. Masa Masa. nahar. Siang hari tadi apa? Naharon. Haron. Azhabu Ila Ila syuki. suki naharon. apa ya nih? Bentar. Hah? Ulang. Ila ila suki
naharon. Nah, betul. Sukinah. Terus saya akan minum kopi pada pukul 10 tepat. Waduh, materi. Asrobu wata Nah, Asyrabu. akan. Dia akan, Itu kalau apa? akan tuh berarti dia Saufa. mudhari ya, Ustaz. Akan itu asrobu. Iya, tapi itu akarnya dekat banget. Misalnya ibu masih subuh, bilang saya mau minum kopi jam 10 pagi. Ya, berarti masih jarak 5 jam ya. Maka itu menggunakan saufa. Mustafa. Kalau Saufa saja nggak asyrobu. Asyrabu. Kopi apa kopi? Kopinya apa nih? Bahwa bukan Al-qahwata Bahwa. fi Wah. pada pukul fi as-saati apa? Sa'atil ashir. Nasir. Ingat ya. Ashir. Saati Ashir tidak al-ashirati. ashirati. Tepat apa? Dakot. Dakoik menit. Tamaman. Oh iya. Tamaman tuh tepat. Oh, dakoik 5 menit ya. Tamaman. Iya. Saya kalau yang gini-ginian nyerah nih. Yang ada jam, ada angka. Ya, Aduh. latihan, Iya. Bu. Iya, iya. Ustaz, berarti Latihan. kalau jamnya tepat gitu, berarti tamaman, Ustaz. Sempurna gitu ya. Iya, tamaman itu tepat banget gitu. Tamaman. Iya. Terus agar tidak nangis berkepanjangan. Apa? Kalau benar ini Ustazi menasehati apa ya? Menasehati. Nih, bahasanya nasohani. Oh, nasohani. Nasohani ustazi agar tidak nangis. Agar tidak Agar nangis. tidak itu Allah. Allah Nah, itu artinya agar tidak. Allah, oh, Allah. Allah, Allah. Allah abeki Abeki berkepanjangan itu abeki tawilan. Ya kan? Nasohani ustadi Allah abeki tawilan. Nah, sini dulu ya. Bisa diperbesar ke Ustadz? Bisa. Wah, Gitu Ustadz, seperti itu. Boleh tanya, Tat? Apa? Ini itu Apa? surah Al-Asr itu kan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu kok artinya saling nasihat menasehati ya? Sama nggak? Tawasau. Iya. Iya. Sama Jadi iya. Waso yasi ya. Waso yasi itu dalam bahasa Quran sama bahasa hadis itu artinya bisa menasehati. Jadi gak mesti mewasiatkan. Oh, ya. Iya, Tidak mesti menasihati. Kayak misalnya gini, ada di hadis Iya. bilang ke Rasul, wahai Rasul, ausini itu bukan wasiatkanlah aku, tapi apa artinya? Nasihatkanlah aku. Ausini, nasihatkanlah aku. Nah, terus kata Rasul apa? La taghdab. Ya, jangan marah. Oh, Ya, iya. enggak, jangan marah
ya berkali-kali, latakdob, 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 farod dada miroron, kola, latakdob. Itu diawali oleh ausini dari kata wasoyasi, ya. Waso, yasi. Wasoyasi artinya menasehatkan. Kalau dalam bahasa Quran sama hadis, ya. Iya, Ustaz, ya, ya. Kayak gitu Pak ya. Terus kenapa tawaso ya? Karena wazan tafa'ala itu artinya saling, ya kan? Kotala membunuh, takotala artinya saling membunuh. Gitu ya. Makanya Ya, menggunakan wazan tafa'ala artinya saling. Ya, begitu Pak. Ya, Ustaz, ya, matur. Terima kasih ya. Ya, baik. Ini pokoknya Microsoft Word ini itu digunain latihan menerjemahkan ya. Nanti sampai bawah sampai pertemuan terakhir. Kalau per pertemuan 4 berarti berapa tuh? Ya lumayan kan? 4 kali 16 ya 50-an. Ini 54, 64. 64 ya. Ya lumayan. Nah, latihan nerjemahin biar dipakai ininya. Kaidah nahwunya nggak hanya teori tapi diamalin gitu kan. Iya, Ustaz. Kirain tadi disuruh bikin kalimat lagi, Ustaz. Ustadz Iya. mau tanya, Apa? yang nomor 4 itu guruku menasehatiku. Kenapa yang menasehatikunya itu di depan Ustadz, bukan Ustazi Iya. Nasohani misalkan? Sebenarnya kalau fi'lul mudhari ya itu bisa di depan bisa di belakang. Misalnya fi'lul mudhari ya. Misalnya yan sohani ustadi bisa ustadi yan sohani. Itu fi'lul mudhari. Tapi kalau fi'lul madi itu di depan ya. Jadi kalau kata kerja untuk fi'lul madi itu di depan. Ya, utamanya di depan dan kurang dianjurkan untuk di belakang ya. Jadi misalnya telah datang seorang murid, ja'a atau libu ja'a. Ja'a Ya. Ja'a atau libu. Dan lebih enak dengar yang di mana? Lebih enak didengar yang ja'a atau libu ja'a? Ja'a atau libu. Ja atau libu kan lebih munasib, lebih pantas ya kan? Ja'a atau libu. Jadi kalau fi'lul madi itu dia lebih dianjurkan untuk di depan. Itu ya lebih mukodam, lebih diutamakan, lebih dikedepankan untuk di Depan. depan. Itu ya. Makanya saya naruhnya nasohani di depan. Kayak gitu ya. Sama enggak dengan yang nomor 3, Ustaz? Saya Apa? akan minum. Saufa ashrobu. Ini kan saufa kan bukan orang, saufa. Itu kan kata bantu ya. Artinya apa? Akan. Ya, saufa. Akan. Ini mana orangnya ashrobu? Orangnya domir, Ya, Ustaz. dia udah menjadi sudah menjadi saya. Ya sudah di dalam ashrobunya. Ya kan? Kan aslinya ana yashrobu, tapi kan nggak mungkin kayak gitu salah. Ya, yang benar apa? Ya ashrobu. Ibu udah belajar domir mustatir belum? Udah, Ustaz. Udah kan? Nah, ashrobu ini termasuk domir mustatir. Di mana pelakunya? Pelakunya ya Ana. itu di dalam ashrobunya itu. Ya, sudah bergabung dengan kosakata kerjanya. Yaitu dengan ciri apa? Dengan ciri huruf hamzah di awal ashrobu. Ya.
Biasanya yang seperti ini itu berdomirkan apa? Berdomirkan huwa. Ya, berdomirkan huwa. Nasohani ustadi. Ustadi ini berdomirkan apa? Ya, Saya. berdomirkan Iya, huwa atau hiya biasanya. Kalau ustadi huwa. dua. Kalau misalnya saya menasehati, maka jadi apa? Jadi Nasoha jadi nasohtu. 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 Ya. Terus kamu telah menasehati saya, maka jadi apa? Kamu telah menasehati saya. Kamu telah Bahasa Arabnya menjadi Nasohini. bukan nasohtani. nasoh. Nasohtani. Jadi kamunya dulu, ya kamu telah menasehati nasohta, baru kepada saya. Ini ya penggabungan antara fa'il dan maf'ul. Nasohta, tanya itu fa'il, ni-nya tuh apa? Ni-nya itu maf'ulun bi, ya. Tafa'il ini maksudnya apa nih, Ustaz? Kayak nasohani ustadi. Nah, nasohaninya ini mana maf'ulnya? Ni. Ni. Ya, ustadinya tuh apa? Fa'il. Fa'il. Ya, gitu. Ya, gitu Pak ya, Bu. Tanya lagi boleh tak? Ya, silakan. Ini bedanya nih ya, apa yang di surat Takasur itu kan kalla saufa ta'lamun. Saufa berarti akan ya itu Ustaz ya artinya. Terus kalau di surat An-Naba itu ada kalla saya'lamun. Sinnya akan berarti. Apa bedanya saufa sama sa? Nah, Saufa itu. itu akan, tapi ada jaraknya. Ya, misalnya saya akan pergi ke pasar, berarti akannya tuh nggak akan langsung. Misalnya saya ngomong kayak gitu pagi, bisa jadi siang atau sore. Ya, tapi kalau sa itu akan, tapi jaraknya sangat dekat. Misalnya saya mau pergi ke sekolah, ya berarti ya jedanya 1-2 menit saya pergi ke sekolah kayak gitu. Oh gitu ya. Itu perbedaan saufa sama sa. Nah, walaupun artinya sama-sama akan ya Ustaz ya. Ya, sama-sama akan, tetapi ada dalam kurungnya. Saufa itu jaraknya agak jauh, sa jaraknya sangat dekat. Gitu ya. Ya, kemohir ya. Ya, baik. Ustadz, mau nanya terkait dengan nomor 4. Guruku menasihatiku. Kenapa enggak guru menasihatiku saja gitu, Ustadz? Guru Menasihatiku. Guru ya itu ya bebas ya. Mau guru berarti kalau misalnya tampaku berarti bagaimana bahasa Arabnya? Nasohani al-ustadu. Ya itu kalau misalnya tampaku ya. Nasohani al-ustadu. Nah, gini ya. Ini kalau tampaku. Tapi kalau pakai ku ya ustazi. Ya, maksudnya bebas ya. Mau pakai ku, mau enggak. Ya, itu tergantung orang yang mau buat kalimat gimana. Ya. Iya, kalau di bahasa Indonesia kan jatuhnya mubazir ya itu. Ya kan bisa jadi itu gurumu atau guruku. Karena guru setiap orang beda-beda. Oh, gitu Ya. maksudnya. Oke. Iya. Baik. Kayak misalnya telah menasehatiku ayahku. Ya, tapi saya pernah dinasehati sama ayahnya orang lain. Iya. Ya.
Ya itu buat ini aja, buat takkid, Memastikan. ya memastikan. Hmm. Nah gitu Bu ya. Ya, Ustaz. Oke. Bisa dipahami Bu? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Kita cukupkan dulu aja ya. Udah jam berapa nih? 9:30. Mm-mm. Iya, udah ngantuk Ustaz. Iya. Ini saya save dulu ini biar nggak lupa, biar nggak hilang. Iya. Ustadz sehat-sehat terus Ustadz ya, karena dekat dengan Palestina Gaza ya, Jordan itu ya Apa? Ustadz. Ustadz kan di Yordania dekat dengan konflik Gaza Oh itu. iya, tapi aman kok insya Allah. Oleh khawatir juga Ustadz ya Allah, mudah-mudahan selalu dijaga Allah. Amin. Doanya aja. Allahumma amin. Ya, emang saya dari dulu juga agak ngeri-ngeri nih, apa? Karena perbatasan banget kan. Lah iya. Iya, saya ke Laut Mati. Itu seberang pulau Laut Mati itu udah Israel. Oh ya Allah. Iya, Iya. iya kan Itu Laut Mati kan sananya Israel, sininya Yordan. Hmm. Jadi gitu. Mendengar ledakan-ledakan nggak Tat? Iya, agak ngeri juga. Tapi Oh alhamdulillah enggak enggak. ya. pernah sholat di Al-Aqsa, Ustaz? Ustaz Yasin? Kalau Gaza. Pernah sholat di Al-Aqsa, Ustaz? Itu saya udah daftar tahun lalu, tapi ketolak. Gimana, Ustaz? Tertolak. Visanya ya Ustaz. Kan tahun lalu sih jarang masuk Masjidil Aqsa karena Masjidil Aqsa itu sudah di bawah naungan pemerintahan Israel. Nah, yang masuk ke Masjidil Aqsa itu harus punya visa Israel kayak gitu. Nah, orang bisa mendapatkan visa Israel itu tidak bisa semua orang. Misalnya yang daftar 20, yang keterima itu nggak mungkin semua, pasti yang keterima setengahnya atau 9. Kayak waktu saya itu dari 20 termasuk saya yang daftar, yang keterima hanya 9, 11-nya itu ketolak. Pasti kayak gitu ya. Kalau orang mau ke Aqsa, misalnya itu tidak bisa jamin kita pasti bisa ke sana gitu. Itu tergantung dari pihak Israelnya mau nerima kita atau tidaknya gitu. Maksudnya untuk visanya. Nah, waktu itu saya belum rezekinya. Berarti Kayak kalau gitu. seandainya sholat di sana diizinkan gitu kan, Ustaz, kita Iya. dilindungi gitu, Ustaz. Iya, maksudnya, iya dijaga. Nggak tahu berarti ya, yang, saya belum ke sana juga. berarti yang Tapi yang dianiaya itu, berarti yang dianiaya tuh yang saya memang tahu, orang Palestina kalau asli. masuk Masjidil Aqsa itu di waktu. Iya, Palestina asli. Yang itu. Yang di Aninaya. Tapi nggak tahu kalau misalnya kena Aninaya gimana. Yang nggak tahu Ya itu juga ya. misalnya di Ya, waktu yang itu juga dilihat dari ini Bu, dari suasananya. Kalau misalnya ada seperti itu, biasanya tidak dibuka untuk ziarah ke sana. Kalau misalnya sedang ricuh, sedang ada perang kayak sekarang kan nggak bisa ke sana karena sedang ada perang. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada konflik kayak beberapa bulan yang lalu kan lagi tenang-tenangnya tuh. Nah, itu baru dibukakan untuk ziarah ke sana kayak gitu. Dan Jadi kayak tertolaknya itu nggak tahu dibukakan ziarah penyebabnya ya enggaknya Ustaz. juga tergantung pihak Israel juga. Tapi itu dilihat dari segi keamanan tidaknya kayak gitu. berarti itu Ustaz, ricuh itu kenapa bisa terjadi ricuh, Ustaz? Kenapa bisa terjadi ricuh? Ya, dari sisi pihak Israelnya dari sisi pihak Israelnya itu kan dia memiliki tekad untuk merebut tanah Palestina itu kan secara menyeluruh. Nah, dari pihak Palestinanya itu ya pasti memberontak dong, ya kan? Pasti memberontak tidak terima karena apalagi dengan lamanya penjajahan.
Ya kan ya, penjajahan dari Yahudi kan Palestina tuh udah dijajah selama 75 tahun. Dengan penjajahan selama itu ya pasti ada keinginan untuk merdeka. Ya kan ya? Atau gini, Ustaz. Gini, Ustaz, misalnya Mm-mm. berarti kericuhan itu bisa terjadi kapan saja atau memang udah direncanakan atau gimana, Ustaz? Soalnya kan di sana kan juga ada pendatang yang mau sholat yang Oh, itu diizinkan. bisa Kan, Ustaz, itu terjadi gimana? apa namanya? Hmm. Ya, wallahu alam ya. Kalau untuk keributan ya pasti itu gimana tergantung pihak tentara Israelnya. Saya nggak tahu juga. Ya, Saya nggak tahu pengalaman juga Ustaz di untuk sana hal gimana? seperti itu. Saya kan masih belum pernah ke sana, Bu, masalahnya. Ya, Iya. ada pengalaman gitu, Ustaz, dari temannya tuh siapa? Tapi kalau pihak travel biasanya ya komunikasi dengan pihak Israelnya apakah aman atau tidak, kayak gitu aja. Kalau aman dibolehin ziarah, kalau tidak boleh, kalau tidak aman kayak perang sebagainya tidak boleh dulu sampai keadaannya aman. Biasanya kan kayak gitu. Jadi ya komunikasi. Kalau misalnya udah ditentukan tanggal keberangkatan tapi tiba-tiba ada ricuh ya berarti diundur gitu aja. Hmm. Itu wallahu alam ya. Saya tidak bisa memprediksi masa depan juga. Kayak gitu. Ya, Ustaz, Cenayang. dari pengalaman sebelumnya gitu, Ustaz. Ada nggak yang kayak gitu? Iya. Oke, gitu aja ya. Oh, alam kalau saya kemarin ngambil pelajaran ini, pelajaran sejarah Palestina dari Nabi Daud sejarahnya. Dari Nabi Musa. Jadi saya ngambil pelajaran sejarah Palestina yang awal pelajarannya itu adalah sejarah Palestina dari Nabi Musa sampai ya penjajahan sekarang. Jauh banget ya. Kayak gitu. Jadi memang tapi dulu memang ada sejarahnya di mana Yahudi itu benar-benar ditindas, tapi bukan oleh orang Islam. Yahudi itu ditindasnya oleh Nasrani. Jadi ketika zaman Nasrani itu menjadi penjajah, yang dijajahnya itu orang Yahudi. Kayak gitu, ya. Jadi ketika Nasrani menjadi penjajah, yang dijajahnya itu orang Yahudi. Kayak gitu. Di Itu masa Nabi siapa itu, Ustaz? apa? Di masa Nabinya siapa? Itu bukan nabi lagi, itu udah masa nabinya udah habis, tapi masa sebelum Islam. Ya, jadi sebelum Islam, setelah zaman Nabi habis, tapi masa sebelum Islam berkuasa. Kan Islam masih belum nyampe sana waktu itu. Ya kan? Hanya sebatas biladu Syam aja. Kapan Islam mulai masuk ke ranah Palestina? Itu ketika zaman Abu Bakar, habis itu zaman Umar ketika perang Yarmuk, ya. Ketika perang Yarmuk itulah mulai membawa menguasai tanah Syam, habis itu mengerucut ke Palestina. Nah, habis perang Yarmuk itu ada perang Mu'tah. Jadi benar-benar Palestina itu bisa dikuasai Islam itu pada zaman siapa? Pada zaman ya Umar bin Khattab, ya. Nah, itu awal mula Palestina dikuasai Islam itu pada zaman Umar bin Khattab. Jadi Palestina itu ya waktu zaman Nabi belum dikuasai Nabi. Nabi itu hanya sebatas Mekah sama Madinah aja. Sedangkan Yordania, Syria sama sama Palestina itu baru dikuasai zaman Umar bin Khattab. Kayak gitu ya. Nah, habis zaman sahabat, terus Abbasiyah, Umayyah, Turki Utsmani runtuh. Nah, terus Palestina kembali dikuasai oleh Nasrani lagi. Ya, sampai Turki Utsmani runtuh, dikuasai oleh Nasrani. Nah, habis itu sampai zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi barulah di situ memberantas para kaum Nasrani Romawi. Nah, di situ dikuasai Islam lagi waktu itu.
Nah, habis itu setelah selesai barulah masuk pada zaman di mana dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi gitu ya. Jadi dari Yahudi dulu, terus Nasrani, habis itu Islam, habis Islam, terus Nasrani lagi, habis Islam ya Nasrani lagi, terus Islam lagi, habis itu Yahudi. Nah itu ganti-gantiannya urutannya kayak gitu, urutan ganti-gantiannya. Gitu ya. Berarti sekarang Ya, Yahudi gitu kan. ya sekarang Yahudi. Tapi Yahudi yang sekarang itu bukan Yahudi asli. Yahudi yang sekarang itu sebenarnya Zionis, tetapi mengatasnamakan Yahudi. Jadi hanya mengatasnamakan saja. Buktinya apa? Buktinya orang-orang Yahudi Ortodok. Yahudi Ortodok tuh ya sebenarnya kalau dibilang sesat ya mungkin udah sesat, tetapi dia masih ada rasa fitrah yang agak dekat dengan Yahudi yang dulu kayak gitu dibandingkan yang sekarang. Kayak gitu. Buktinya Yahudi Ortodok mereka membela Palestina, ya kan? Kayak gitu. Makanya sekarang itu hanya Yahudi Zionis mengatasnamakan Yahudi saja, tapi sebenarnya bukan Yahudi. Ya, mereka ya Yahudi Zionis saja. Ortodoks yang membela Apa? Yahudi Ortodoks yang masih. Jadi tadi kan Yahudi Bukan. Ortodoks yang masih Iya, membela yang Palestina kayak gitu. yang membela Palestina. Yahudinya tuh yang masih agak inilah, masih agak berpegang teguh dengan yang agak dulu gitu. Kolot. Tapi Ajaran-ajaran dulu. nggak dimunculkan ya Kalau Ustaz. Yahudi Zionis, apa yang mereka sembah dan sebagainya? Dajjal. Iya, ya kan? Jadi mereka itu meyakini Yahudi Zionis itu mereka membasmi Palestina utamanya apa? Untuk menyambut Dajjal. Mm-mm. Itu ya, menyambut Dajjal. Makanya Yahudi di samping memberantas Palestina, mereka juga membangun perkebunan pohon gorkot, ya kan? Gorkot itu adalah satu-satunya benda di hari kiamat, di menjelang hari kiamat yang tidak bisa bicara. Jadi nanti menjelang hari kiamat, semua benda jalan, pagar, rumah, jendela, HP, semuanya bisa bicara. Bicaranya tuh untuk apa? Ya bicaranya untuk di sana orang Yahudi, di sana orang non-Muslim. Nah, nanti orang Yahudi itu dibunuh semuanya. Di sana orang Yahudi. Nah, satu-satunya nggak bisa ngomong kayak gitu, itu Gorkot. hanya pohon gorkot aja. Udah ditanam sama Yahudi Ustaz. Iya, ditanam. Jadi mereka nanti bersembunyi di sana. Tapi kan kita udah tahu ya hadisnya satu-satunya pohon gorkot itu yang nggak bisa bicara. Ya nanti tinggal dibom aja kan selesai sebenarnya. Ya tinggal ditebang gitu kan. Iya. Ya tinggal dicari di sana. Sebenarnya gampang aja. Iya nggak tahu. Iya. Berarti kalau seandainya kalaupun ada Israel lagi Yahudi Ortodoks di situ, kalau sekarang kan nggak ada dimunculkan sama sekali gitu Ustaz. Misalnya sekarang kan ini yang lebih ininya yang diviralkan kan Israel sama Palestina. Bukan Kalau yang nggak dimunculkan, tetapi udah minoritas. Karena minoritas tidak terlihat. Karena Yahudi Ortodok nggak ada yang tinggal di Israel. Tinggalnya di negara-negara orang, nyempil-nyempil. Ya, nyempil-nyempil di negara orang. Nggak ada yang di Israel. Kayak itu Kalau di apa? Israel, Yang ortodok tuh kayak pendetanya Yahudi gitu, Ustaz. bukan pendeta Yahudi ya, keyakinan agama Yahudi, tapi Yahudinya itu masih menganut inilah, masih menganggap Allah itu sebagai Tuhan, tapi mereka ada tambahan Tuhannya apa kayak gitu. Maksudnya Yahudinya tuh masih agak jernih, tapi nggak jernih maksudnya ya gitu masih mengikuti ajaran-ajaran yang fitrah ya, yang masih agak benar lah. Tapi kita nggak bisa meyakini mereka 100% benar karena agama benar sekarang kan hanya Islam, ya kan? Gitu ya. Yahudi Ortodok.
Tapi Aryodi itu ortodok ya mendekati Yahudi asli kayak gitu aja. Tapi ya, pastinya kalau zaman sekarang sudah tidak 100% asli. Ya kan? Mm-mm. Kayak gitu aja Bu ya, udah jam 10. Udah lama. Iya, Alhamdulillah. ini saya udah mau maghrib. Ya, Ustaz. Oke, gitu aja ya. Kita Syukron. cukupkan sama turut doanya. Semoga kuliah saya dimudahkan juga. Amin. Udah mulai berarti ya, Ustaz? Iya. Oke, kita udah mulai tadi. Saya hari pertama masuk kelas tadi. Udah pindah kos juga, Ustaz. Iya, pusing. Udah, ini. Saya sekarang sendiri satu kamar, satu ini. Karena saya sukanya, ya kalau lagi fokus saya suka menyendiri Bu. Karena kalau di rumah lama tuh, ya saya lagi belajar tapi teman-teman saya kan pada suka dangdut. Pada nyalain lagu dangdut Bu, saya gak bisa fokus. Ya ada yang lagi dangdut, terus ada yang lagi canda-canda keras, ada yang lagi main. Ya di sini tenang. Jadi ini, Ustaz, Tapi tanpa mengenyampingkan sosial saya ketika di luar kamar kayak gitu. Kalau di luar kamar ya kita tetap canda seperti ini. Tapi kalau untuk fokusnya saya lebih fokus gitu aja. Ustaz, belum banyak Iya. tanya nanti. Mau nanya sebenarnya, Apa? Ustaz. Ini, Ustaz, kan kayak gitu Nanya apa? kan. Terakhir. Berarti apa, Ustaz? Ini kan di sana kan ya kayak apa namanya, kan di sana kan memang khusus nyari ilmunya kan untuk yang ya, ilmu agama gitu kan, Ustaz. Tapi kan di sana Terus? kayak Ustaz bilang tadi tuh kan beragam juga tuh, ada yang suka dangdutan, ada ini, ada itu gitu loh, Ustaz. Iya. Jadi Ya sebenarnya kalau untuk fokus enggaknya sebagainya ya kan kalau dangdutan mungkin refreshing orang kan beda-beda ya. iya. Gitu kan ada Healing, yang refreshingnya nonton film, ada yang refreshingnya denger dangdut. Tapi kalau untuk fokus tidaknya belajarnya itu kembali ke orang masing-masing ya biasa. Orang tuh ada yang malas, ada yang rajin, ada yang niatnya pengen belajar, ada yang niatnya jalan-jalan aja di sini nggak belajar. Oh, Kayak berarti gitu. orientasinya beda masing-masing berarti ya, Ustaz? Iya, orientasinya beda. Apa yang kamu cari di Yordan? Saya pengennya jalan-jalan aja. Ada yang kayak gitu. Apa yang kamu cari di Yordan? Saya pengennya nyari uang karena di sini kan kalau nyari uang di sini kan ini ya karena mata uangnya tinggi. Nanti kalau kerupiahin juga tinggi gitu. Iya di sini harga bakso, misalnya orang jualan bakso itu 40.000 tuh biasa kayak gitu. Karena ya mata uangnya memang tinggi gitu. Ada yang kayak gitu. Di sini kan ada mahasiswa-mahasiswa yang kerja di usaha apa sebagainya yang gajinya sebulan itu bisa sampai 8 juta. Sebagainya. Iya, di sini rata-rata gajinya 400 dinar. 400 dinar itu 8 juta, 9 juta. Ada yang kayak gitu. Tapi ya kalau saya kembali ke tujuan saya ya belajar. Iya. Sayang. Ya gitu Bu ya. Jadi ya tergantung orientasi masing-masing gitu aja. Tapi kita nggak bisa paksakan. Tapi ya saya hanya bisa ngajak ya belajar bareng sebagainya. Saya hanya bisa ngajak kayak gitu aja. Tapi kalau memaksakan ya tidak bisa. Oke Bu, itu ya. Baik, Ustaz. Oke gitu aja udah malam nih. Saya mau maghrib juga. Iya, Ustaz. Ya. Habis pertanyaan. Oke, kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Qadistauda'naka ma'alam tanahu
Fardudhu ilaina Fadluhu ilaina inda hajatina ilaihi inda hajatan ilaihi wala tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Allahumma La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ustaz. Izin live. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.